Assalamualaikum semua, kami dari kelompok 1 ingin memberi materi tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dalam bentuk animasi. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Naila. Aku Sabrina. Gue Raditya. Hai, aku Fasya. Gua Rahmat Ramdhani. Hai, nama aku Laura. Hai Randy, sepertinya kamu lagi kesulitan memahami materi belajar hari ini ya? Memangnya lagi belajar apa? Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, Kak. Tapi aku belum paham materi bab 3 ini. Oh, sini kakak bantu jelasin. Oke, Kak. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, tadi adalah video cuplikan pembacaan teks proklamasi yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa harus menentukan arah sistem pemerintahan yang tepat untuk mengelola negara yang baru lahir ini. Prosesnya tidak mudah dan perubahan sistem pemerintahan pun terjadi dalam waktu singkat. Mari kita lihat bagaimana awal perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada 19 Agustus 1945, dalam sidang kedua PPKI diputuskan untuk membentuk Kabinet Pertama Indonesia yang dikenal sebagai Kabinet Presidensial. Kabinet ini mengutamakan kekuasaan presiden yang memiliki kendali penuh atas pemerintahan, sejalan dengan konsep sistem presidensial. Namun, Kabinet Presidensial ini ternyata hanya bertahan selama 2 bulan. Perubahan mulai terasa setelah 14 November 1945. Ketika Indonesia mengadopsi sistem parlementer. Perubahan ini berangkat dari keinginan para tokoh bangsa yang melihat kondisi politik dan keamanan yang membutuhkan penyesuaian. Pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, Lembaga KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat mengadakan sidang pertama untuk membahas sistem pemerintahan yang akan dijalankan. Dalam sidang ini, Sultan Syahrir mengusulkan perubahan dari sistem presidensial ke parlementer. Menurutnya, dalam sistem presidensial, kekuasaan presiden terlalu besar, dan hal ini dianggap kurang tepat bagi negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Syahrir berpendapat bahwa sistem parlementer lebih sesuai karena memberikan ruang yang lebih luas bagi perbedaan pandangan politik. Ia menginginkan Indonesia sebagai negara demokratis yang memberi tempat pada berbagai suara di masyarakat, terutama di masa pasca kemerdekaan yang rawan akan kekuasaan terpusat. Untuk memperkuat lembaga yang bisa menjalankan sistem parlementer, pada 16 Oktober 1945, sidang KNIP mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Maklumat ini menetapkan KNIP sebagai badan legislatif sementara yang bertugas hingga terbentuknya DPR dan MPR. KNIP kemudian menjadi badan legislatif berwenang menentukan garis besar haluan negara atau yang biasa disebut GBHN, yang sebelumnya hanya menjadi pembantu atau penasihat presiden. Dengan demikian, kekuasaan presiden hanya terbatas pada bidang eksekutif sejalan dengan konsep parlementer. Pada 17 Oktober 1945, sidang dilanjutkan dengan agenda utama yaitu pidato Soekarno. Ia menyampaikan pentingnya reformasi agar KNIP dapat lebih bertanggung jawab dan efektif.
Soekarno menekankan agar birokrasi yang bertele-tele dihapus, sehingga KNIP bisa lebih efisien. Pidato Soekarno ini membuka jalan bagi Sultan Syahrir untuk terpilih sebagai Ketua BP KNIP. Dengan jabatan ini, Syahrir berperan penting dalam mewujudkan cita-citanya untuk mengimplementasikan sistem parlementer. Untuk memperkuat sistem parlementer, Sultan Syahrir juga mendorong pembentukan partai-partai politik. Dengan adanya partai-partai, suara masyarakat bisa lebih terwakili. Maka, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor 3 pada 3 November 1945. Sejak maklumat tersebut, 10 partai politik terbentuk dalam waktu singkat. Partai-partai ini mewakili berbagai ideologi yang memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada 14 November 1945, KNIP mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang menandai berlakunya sistem parlementer secara resmi. Di sini, Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri. Dengan sistem parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP, bukan lagi kepada presiden. Sistem ini membuat kontrol kekuasaan lebih tersebar, mengurangi risiko otoritarianisme. Pemilu yang dijadwalkan pada Januari 1946 akhirnya batal dilaksanakan. Dua faktor utamanya adalah ketidaksiapan perangkat pemilu dan situasi keamanan yang belum stabil, gangguan dari pihak eksternal seperti kedatangan sekutu dan nikah, serta konflik internal antar kekuatan politik memperumit kondisi keamanan yang rawan. Ini mengharuskan pemerintah fokus menjaga stabilitas negara daripada mengadakan pemilu yang membutuhkan situasi lebih aman. Di tengah transisi sistem pemerintahan, Indonesia juga menghadapi ancaman eksternal. Belanda kembali mencoba menduduki wilayah Indonesia dengan bantuan sekutu yang memicu serangkaian perlawanan bersenjata di berbagai daerah. Sistem parlementer yang diterapkan memungkinkan pemerintahan lebih fleksibel dalam merespons situasi darurat, dengan kekuatan KNIP sebagai legislatif dan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang mengkoordinasikan tindakan eksekutif. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi, sekarang udah paham belum sama materinya? Sekarang aku sudah paham, Kak. Makasih ya, Kak.